Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahmud Nurrahmadani, NPM 1810631220058. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi. Di sini saya akan membuat drama tentang konsultasi gizi, dan di sini saya sebagai ahli gizi rumah sakitnya. Kemudian saya memiliki klien yang bermasalah dengan produksi ASI-nya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan duduk. Iya, Mbak, makasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahmud Rahmadani. Saya di sini sebagai ahli gizi rumah sakit. Bagaimana Bu dengan kabar Ibu dan bayinya? Ya, Mbak, saya dan Bayi alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Bagaimana Ibu dengan keadaan menyusuinya? Sedikit lancar sih, Mbak. Mungkin karena saya sebagai ibu baru, bayinya juga lebih sering saya kasih susu botol sih. Ya. Kalau boleh saya tahu, alasan Ibu memberinya susu botol itu karena apa? Karena ASI saya lancar sih, Mbak. Sedangkan bayinya minumnya itu banyak banget. Jadi saya takut ASInya kurang aja. Kalau boleh saya tahu, Ibu memberi ASI-nya berapa jam sekali ya? Sebangnya si bayi aja sih, Mbak. Iya. Kalau Ibu memberi susu botol kapan Ibu? Sama, Mbak. Jadi selang-seling aja gitu sih, Mbak. Misalnya bangun pagi ya saya kasih ASI, atau kadang saya kasih susu botol juga. Selain alasannya karena kurang, itu alasannya apa lagi ya Bu? Saya sibuk kerja sih, Mbak, walaupun kerjanya di rumah aja sih. Oh gitu. Kan Ibu tadi bilang ya, kalau Ibu itu kerjanya dari rumah nih. Kalau boleh saya tahu, aktivitas Ibu kerjanya itu ngapain aja di rumah? Kerja saya di rumah sih ngurus data. Jadi kerjanya itu duduk di depan laptop aja sih, Mbak. Oh gitu ya Bu. Kalau untuk memompa ASINya itu berapa kali sehari Bu? Kalau untuk memompa ASINya paling 2-3 kali sih, Mbak. Kadang juga enggak, sampai penuh aja. Saya punya vaksin digital, tapi jarang dipakai karena mompanya juga jarang sih. Oh iya Ibu, memang tidak semua ibu baru yang melahirkan itu memiliki produksi ASI yang lancar. Ada yang memang lancar, ada yang sedikit keluarnya, atau bahkan sama sekali ada yang tidak keluar ASINya. Nah, itu yang menyebabkan si ibu memberikan susu formula pada si bayi gitu. Oh gitu ya, Mbak. Terus saya harus gimana ya, Mbak? Baik Bu, jadi gini saran dari saya. Memang bayi di usia 0 sampai 2 tahun itu tetap harus diberikan full ASI ya. Apalagi ibu kan masih memproduksi ASI nih gitu. Pada dasarnya bayi di usia 2 bulan seperti bayi ibu yang bernama Zain memiliki kualitas tidur itu sekitar 16 sampai 18 jam, di mana ASI itu diberikan sebanyak 8 sampai 12 kali per harinya. Ibu harus memberikan ASINya 2 sampai 3 jam sekali gitu, dan si bayi ini harus dalam keadaan bangun Bu gitu. Jadi kalau misalkan si bayi ini masih tidur ya, dan waktunya minum ASI nih, nah mau gak mau ibu harus membangunkannya secara perlahan seperti itu. Oh gitu ya, Mbak. Ya nanti saya coba laksanakan deh. Iya Ibu, kemudian kan sayang banget nih Ibu punya pumping digital di rumah kan. Nah terus jadi saya sarankan Ibu bekerja itu di depan laptop sambil pumping gitu. Misal Ibu bekerja nih depan laptop ini, nah Ibu sambil pumping. Nah karena pumpingnya digital kan tidak harus memompa ya, tidak harus menggunakan tangan secara manual gitu. Nah kemudian agar ketika ibu sedang sibuk banget sampai tidak bisa memberikan ASI secara langsung, nah ibu tetap bisa memberikannya melalui botol. Jadi ASI yang telah dipompa tadi ibu masukkan ke dalam freezer khusus ASI, kemudian dihangatkan jika ingin dikonsumsi oleh si bayinya gitu. Jadi si bayi ini tetap minum full ASI ibu tanpa harus minum susu formula dalam botol. Ya paham ya Bu ya? Iya paham. Ya Mbak, saya nggak kepikiran sampai situ sih. Emang fungsinya pumping tuh apa sih? Fungsi dari pumping itu sendiri untuk menghindari terjadinya pembengkakan dalam payudara ibu.
gitu. Kalau payudara saya bengkak itu biasanya kenapa ya Mbak? Kalau payudara ibu bengkak, takutnya ketika ibu menyusui itu terasa perih dan mengalami pembengkakan serta kemerahan di payudara ibu. Nah, gejala tersebut itu merupakan salah satu gejala dari mastitis. Oh, oke. Untuk mastitis itu apa ya Mbak? Sebentar ya Bu ya, saya lihat buku dulu. Mastitis itu merupakan infeksi yang terjadi di payudara ibu, gitu. Gejalanya apa aja ya Mbak? Gejala yang terjadi pada mastitis itu seperti demam, pembengkakan pada payudara atau terjadinya kemerahan, kemudian juga ketika menyusui putingnya terasa perih, dan bahkan ada yang sampai bernanah ibu, gitu. Oh, itu gejalanya ya Mbak. Yaudah saya mulai rajin pompa ASI deh Mbak untuk menghindari terjadinya mastitis. Iya ibu, dan asupan zat gizi ibu juga harus terpenuhi agar asupan zat gizi si bayi juga itu terpenuhi. Makan yang teratur, konsumsi buah dan sayur secara rutin, minimal ya ibu harus mengkonsumsi buah dan sayur sehari. Konsumsi juga makanan, minuman, dan suplemen ASI booster jika diperlukan. Contoh makanan dan minumannya apa aja ya Mbak? Kalau untuk makanannya itu ibu bisa konsumsi daun katuk, sayur daun katuk ya Bu ya, kemudian sayur daun singkong, kemudian lagi jagung, kemudian lagi untuk minumannya bisa konsumsi susu almond. Nah, almond ini bisa dalam bentuk kacang ataupun susu yang bisa ibu konsumsi kayak gitu. Oh, oke baik Mbak. Nanti saya stok di rumah deh. Oke baik ibu, saya sarankan sih emang ibu memproduksi sendiri ya di rumah gitu. Dari cara pembuatan makanannya juga harus diperhatikan, terus juga dari pemilihan makanan dan minumannya jika ibu membelinya di luar gitu, karena yang ditakutkan adalah bisa berpengaruh oleh si bayinya juga kayak gitu. Sampai sini ada yang perlu dipertanyakan lagi ibu? Oh enggak Mbak, udah cukup Pak semuanya. Oke baik Bu, kalau sudah cukup saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih sudah konsultasi dengan saya. Minggu depan bertemu lagi dengan saya ya. Jika Ibu berkenan untuk bertanya, bisa melalui WhatsApp saya, nanti saya berikan kabar Ibu ya. Oke baik Mbak. Terima kasih ya Mbak.